Hal ini juga memperlihatkan bahwa individu generasi alfa terpapar secara konstan dalam lautan informasi setiap saat. Generasi alfa lebih tertarik bermain gadget dibandingkan permainan tradisional anak di era sebelumnya. Mereka pun dibesarkan di rumah dengan speaker dan perangkat berteknologi merupakan hal yang biasa di rumah mereka. Masih dalam topik dari generasi ke generasi, kali ini di bagian terakhir kita akan membahas mengenai generasi alfa. Generasi alfa adalah kelompok demografis sesudah generasi Z. Mereka adalah individu kelahiran tahun 2011 hingga 2025 nanti. Sebagian besar anggota generasi alfa adalah anak-anak dari generasi milenial, walaupun ada sebagian yang dilahirkan oleh orang tua dari generasi X atau Z. Alhasil, mereka terbiasa dengan teknologi dan sosial media bahkan sejak bayi. Nama generasi alfa berasal dari survei tahun 2008 yang dilakukan oleh lembaga konsultan Australia McCrindle Research yang dipimpin oleh Mark McCrindle. Beberapa pihak mengantisipasi dampak global dari pandemi COVID-19 akan menjadi peristiwa yang menentukan nasib generasi ini dan telah menyarankan nama C Generation alias COVID Generation untuk mereka yang lahir selama atau tumbuh besar selama pandemi. Meski orang tua mereka adalah generasi yang pertama kali dilahirkan ke dunia digital, tetapi generasi alfa akan menjadi generasi pertama yang memiliki integrasi teknologi yang mulus di dalam setiap aspek kehidupannya. Mereka akan melampaui orang tua mereka dalam keterampilan teknologi. Bagi generasi alfa, artificial intelligence akan merupakan bagian alami dari kehidupan mereka. Hal ini juga memperlihatkan bahwa individu generasi alfa terpapar secara konstan dalam lautan informasi setiap saat. Generasi alfa lebih tertarik bermain gadget dibandingkan permainan tradisional anak di era sebelumnya. Mereka pun dibesarkan di rumah dengan speaker dan perangkat berteknologi merupakan hal yang biasa di rumah mereka. Hiburan anak-anak semakin didominasi oleh teknologi pintar dan layanan streaming, sementara minat pada televisi tradisional secara bersamaan akan berkurang. Mereka akan lebih banyak berinteraksi dengan teman-temannya melalui media sosial dan itu akan terjadi sepanjang waktu. Alhasil muncul juga isu ketiadaan privasi dan kerentanan terhadap intimidasi atau cyberbullying. Mereka berpotensi rentan menghadapi penolakan sosial dan menjadi sangat bergantung pada seberapa banyak orang yang menjadi follower mereka dan yang menyukai pesan mereka setiap waktu. Untuk keseimbangan hidup, mereka perlu juga dibiasakan mengenal teman dan saudara di dunia nyata. Di periode kelahiran generasi alfa, telah terjadi penurunan tingkat kesuburan di sebagian besar dunia. Studi menunjukkan bahwa alergi, obesitas, dan masalah kesehatan yang terkait dengan time screen menjadi semakin umum di kalangan anak-anak dalam beberapa tahun terakhir. Kebanyakan generasi ini menyukai pasta, makaroni, dan keju, dan banyak sereal dengan lemak jenuh. Meskipun dianggap tidak sehat, generasi ini memiliki harapan hidup tertinggi dari kelompok manapun. Hal ini didukung oleh fasilitas kesehatan yang sudah makin baik dan modern. Salah satu peristiwa terbesar dalam hidup singkat generasi alfa adalah pandemi COVID, yang walaupun tidak banyak mengancam anak-anak secara langsung, tetapi memiliki banyak dampak tidak langsung pada kehidupan mereka. Mereka lebih banyak sekolah dari dalam rumah, beraktivitas hanya di dalam rumah, tidak bertemu dengan teman-teman di dunia nyata mereka. Generasi alfa akan menjadi generasi paling terdidik dalam sejarah. Ini terjadi karena teknologi dan informasi instan yang tersedia saat mereka bertumbuh. Mereka akan belajar lebih banyak dan lebih dalam tentang dunia daripada semua pendahulunya. Hal ini tentunya akan mengubah arah pendidikan di seluruh dunia. Selain berpotensi lebih banyak berlangsung secara virtual, terutama dipicu oleh era pandemi dalam 2 tahun terakhir, pembelajaran untuk generasi alfa akan menjadi lebih personal. Mereka akan berkemungkinan belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Dengan demikian, modul dan tutorial pembelajaran online akan memfasilitasi pendekatan mereka terhadap pendidikan. Generasi ini dibentuk dalam rumah tangga yang bergerak lebih sering, berganti karir lebih sering, dan semakin hidup di lingkungan perkotaan. Karena itu mereka sangat mobile dan dinamis, mereka terus berubah.
Energi mereka sulit ditahan karena dunia digital menghubungkan mereka dengan perspektif yang tidak terbatas. Mereka cenderung lebih individualistis, sekaligus terlalu santai dibandingkan kelompok usia terdahulu. Mereka lebih fokus pada gaya dan kenyamanan individu daripada norma sosial. Dua prinsip yang muncul belakangan ini adalah YOLO, you only live once. Karena itulah mereka berusaha sedemikian rupa untuk menikmati hidup dengan segala cara. Ada juga prinsip FOMO, fear of missing out. Akibatnya sedapat mungkin mereka eksis di berbagai media sosial dengan segala cara. Saat ini mereka masih menjadi peserta didik di SD dan TK. Namun diperkirakan beberapa tahun lagi mereka akan menjadi bagian dari angkatan kerja aktif. Sejumlah pakar memperkirakan bahwa pendekatan mereka terhadap pekerjaan dan pemecahan masalah akan berbeda. Karena kebanyakan anggota generasi Alpha berasal dari keluarga dengan pemikiran lebih beragam dan terbuka. Mereka juga akan lebih suka bekerja untuk perusahaan yang sejalan dengan prinsip mereka dan merangkul lingkungan kerja yang beragam dengan teknologi maju tentunya. Akan lebih banyak lagi anggota generasi Alpha yang memilih untuk bekerja mandiri, tidak di bawah kepemimpinan orang lain. Bahkan sekarang ini, dengan adanya media sosial dan kanal-kanal video yang bisa diakses oleh individu mancanegara, ada cukup banyak anak yang sudah mampu menghasilkan uang atas penampilan viral mereka di dunia maya. Mereka juga cenderung lebih cerdas, cepat memahami situasi dan dapat mengenali sesuatu dengan baik. Banyak anak saat ini yang sudah bisa membaca dan menghafalkan alfabet sejak dini karena mengenal tulisan dan ikon-ikon yang ada di ponsel atau tablet mereka. Kemudahan yang mereka dapatkan dalam mengakses informasi dan jaringan komunikasi yang terbentuk secara global juga membuat generasi Alpha memiliki kemampuan linguistik yang baik. Anak-anak sekarang ini jauh lebih kritis dan memahami situasi dengan baik, sehingga orang tua tidak bisa lagi menggunakan kebohongan untuk alasan supaya anak-anak mau makan ataupun belajar. Generasi Alpha kemungkinan akan melakukan transaksi keuangan dan membelanjakannya secara digital dan terputus dari penggunaan uang tunai. Tak heran jika di masa mendatang akan ada cukup banyak pekerjaan yang menghilang karena otomasi di mana-mana. Dan sebaliknya ada cukup banyak nama pekerjaan baru yang bermunculan yang dulunya bahkan tidak pernah terpikirkan sebagai suatu hal yang bisa mendatangkan penghasilan. Saya selesai sampai di sini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.